جهده في كونه معبرا عن كل ما شهد من الكرامات وما وصل إليه من المقامات وما ذاقه من الأنوار والأسرار، فلأن هذه الأمور أبواب باطنية وأسرار ربانية لا يفهمها إلا أربابها، وذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جهل بقدرها، وأيضا هي أمانات وسر من أسرار الملك، وسر الملك لا يحل إفشاؤها، فمن أفشاها كان خائنا واستحق الطرد والعقوبة، ولا يصلح أن يكون أمينا بعد ذلك. Fakitmul asrari min syadil akhyari, uhadil asrar min syadil asrar, waqad qalu qulubul ahrari qulubul asrar. Faqala syairu la yaktumus sirra illa kullu di thiqatin, fasirru inda akhyarin nas ia mahul hissi wa idharul makna atau mahul syaki wa taqwiyatul yaqin. Fa'idha arsyaha dha'afat a'maluha wa qallat natijatuha wal khair kulluhu bil kitman. Fil hadis ista'inu ala qada'i hawaijukum bi kitmaniha. Kita masih akan melanjutkan norma-norma yang harus kita pegangi dalam menyikapi rahasia Allah, termasuk tentang karomat, juga hal-hal yang sifatnya memang tertutup untuk umum. Kemarin kita sudah bahas bahwa ciri ketidaktahuan atau kebodohan seseorang adalah ketika hobi menjawab setiap pertanyaan, apapun jenis pertanyaannya. Karena kaidahnya orang pandai itu adalah orang yang merasa bahwa dirinya masih banyak tidak tahu tentang sesuatu. Sebaliknya, kalau ada orang yang merasa serba tahu, itulah kebodohan. Oke ini? Jadi lalu kita akan bertanya ciri yang dilarang ngomong, saking pinter kita, aja. Itu saking bodoh ya. Memang beliau tuh ada ciri yang orang pinter lo, tanpa belajar, tambah bisa, tambah guru. Jadi orang pandai itu orang yang mengetahui ketidaktahuannya. Jadi terulangi, cirinya orang pandai itu orangnya mengetahui ketidaktahuannya. Dulu sok tahu apa menintang saya tahu padahal ciri. Norma tasawuf mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah adalah menjaga rahasia. Sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh selain para nabi, para rasul adalah bermuka manis, sedap dipandang. Oh, gitu.
Wa amma wajhu jahdihi lan anapun utawi sisi lain kebodohan wong iku fi kaumihi anane wong mu'abbiron kang seneng gawe takdir, gawe perumpamaan, gawe ibarat angkul lima syaidah saking saben-saben perkara kang disakseni minal karomati saking piro-piro karomat. Ya, karomat berapa nih? Karomat tak keramat. Karomat itu ada yang lahiriah, ada yang maknawiyah. Karomat lahiriah contohnya kambing goreng cireng linggo alat nganggo tangan baik sedina-dina di panas, di lara, di sakit, di gering. Kenapa? Seseorang dikaruniai karomat zahiriyah karena dia punya istiqomah zahiriyah. Misalnya istiqomah wiridan terus tiba-tiba diberi khawaritul adat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, ya tidak heran. Nah, lalu ada karomat batiniyah yang tahu hanya Allah dan yang dikaruniai. Ada karomat maknawiyah dan seterusnya. Nah, terhadap karomat-karomat itu sekalipun kita tahu, sebaiknya tidak usah diceritakan kepada yang tidak seharusnya tahu. Jadi ya wayai anak mendidik di kafe di sebarakan Hamid Yusuf A. Ya sebagai apa? Jadi ijazah umroh bersama Hajar Hamid Al-Jadafuri. Kiri-kiri mahare 100.000 uji. Hanya ijazah karena mahare. Ya sirenu ya sirenu. Sarjana dengan sirenu bisa. Dan tidak mungkin jadi sarjana kalau belum pernah makan cireng kambing. Tak kemana rektor. Rata-rata bahkan sarjana YN itu pernah mencicipi cireng kambing, EQ telak. Cari itu dari alumni semua. Kita sih juga alumni YN. Satu. Yang kedua yang harus dijaga, tidak boleh asal cerita. Wa ma wasala ilaihi minal maqamati. Wa ma perkara wasala itu maka sampai ilaihi wong minal maqamati saking biro-biro maqam tasawuf. Maqam tasawuf itu awalnya maqam taubat. Tidak sah seseorang masuk tarekat sebelum dia bertaubat. Jadi kami Nabi isun lo sekina selami taubat tapi 100. Yang tadi bilang itu. Dulu istighfar itu taubat. Istighfar dicantong pada orang dan kata apa laka bekasnya. Kecuali waktu. Taubat itu
Kalau kategorinya dosa, pertama tobat dari dosa besar, kedua tobat dari dosa kecil, ketiga tobat karena tidak suka mengerjakan hal-hal sunnah, yang keempat untuk para sufi tobat ketika lupa sama Gusti Allah 1 menit sekali. Pada kita tobat itu, tobat apa kita kan belum pernah dosa gede, ya kan? Dosa cilik di gampang, wudu wae prakara. Di sunnah, ya masalah sunnah. Jadi kita lihat namun mati tasawuf suwe kada belum pernah tobat. Setuju belum? Karena ternyata makom tobat itu sendiri harus dijalani tidak hanya sehari 2 hari, tahunan. Karena nanti ada namanya tobat nasuha, tobat yang bisa memberi kita perubahan-perubahan kualitas hidup sing tidak sunnah doyan, sing malas jadi hal, sing nekat baik jadi mingkem, sing karep jadi lempang. Tobat semua lah. Tutu dicangkem sifat astagfirullah. Tobat. Yo, tobat. Dapat larang tobat. Tutu pokoknya tobat. Ya. Jadi sih sekadar anu ya, internal. Selamat malam Bapak PRI. Jangan ini kami anaknya bilang kembali ke kandang. Ya. Ya. Karena tobat itu intinya selalu kembali kepada Gusti Allah. Orientasi hidup kita serba Gusti Allah. Terus kalau belok orang pintar, ya, tidak harus berbunyi astagfirullah, astagfirullah, tidak harus. Yang penting perilaku. Masa sih ada orang tuanya pangapura, sugih beliau, duduk mengapa? Istighfar itu bukan begitu, tobat. Jadi intinya tobat itu ar-ruju' ilallah. Maka tingkatannya tobat itu ada taubat, ada inabat, ada aubat. Ada taubatun, taubatnya kita orang awam namanya taubat. Kenapa sebab bicara taubat? Karena gue jadi tomat, taubat mani, umat mani, taubat mani, umat tomat. Kita katakan sebelum tobat, tomat sesuatu. Tobat, umat, tobat, umat, tobat. Bahkan kelas khos, arane inabah. Para kelas para nabi arane aubah. Mulai nabi akhir dari Quran dari Allah, nabi akhir itu innahu awwabun jadi kelas nabi ini Allah, aubah itu katanya lebih bohongan. Nah, kita awam tobat karena ada masalah, karena pernah dosa, tobat. Dosa itu dosa kan gede, kan dirisi jangan berangkat. Itu makom yang pertama. Nanti kalau tobat sudah lulus naik ke makom sabar, syukur, tawakal, ridho, yakin sampai ma'rifat. Suwe Pak, makom tasawuf 10.
namun semakoman setahun 10 tahun 10 tahun didagang di sana itu iya sudah dengar tidurnya para orang zaman dia ngurusin dunia tangki ngaku sufi ya iya sufi suka film nah malah ngaku wali bisa itu makom. Dan jangan lupa proses kita tobat harus sebulan, harus 2 bulan, harus setahun, 2 tahun kita harus bimbingan dulu kursin karena tidak mungkin kita bertobat. Siapa yang mengevaluasi tobat kita kalau bukan dulu kursin? Sama halnya siapa yang mengevaluasi sholat kita sudah sesuai rukun dan tidak. Nah, ya harus yang ngerti. Makanya sholat itu perlu berjamaah. Sholat jamaah kalau direkan beda nih. Beda. Kudu soal ganjaran kedua ganjaran surga di sholat. Ayo dewe kasih lamun kelalen kaya. Wis. Loro tak telu gak? Telu bela. Apa itu seragam? Ayo jamaah beli. Ayo dewe kan lalu dan ini. Berkat salam turunan ter. Ayo makmuman masuk turunan dan isin. Nah sini. Gunai tajuk lemah. Jadi dalam sekolah itu syariat kan dengan sana janji dan profesor bersyariat kan cara sembahyang ya rapat mandi tadi pas sembahyang sifat salawat dan doa bersama sholat sunnah ngobrol-ngobrol. Yang ketiga yang harus dijaga untuk dirahasiakan wa ma'adzahu lan apa baik yang pernah ngicipi minal anwari saking pira-pira nur wal asrori dan pira-pira rahasia. Nur itu anak pira mamudi anak pira nur anak pira nur bajakan ada pak anak ada bajakan nur anak pira piramid papat telu siji loro telu loro siji awan loro bengi. Nur itu telu dikit ya. Nur Islam, nur iman, nur ihsan. Lupa. Ya, telu baik. Sekapeng koten mongkong. Nur Islam, nur iman, nur ihsan. Bisa kita belum sholat, belum puasa, belum ngaji, belum dagang, belum macam-macam. Ada gue nur Islam, nur iman. Bisa kita yakin insya Allah, belum sabar, belum syukur, belum tobat, belum zuhud karena gue iman. Nah, nur ihsan, lu dua bilang Islam atau iman. Kawatan nur Islam urusannya kalau perilaku lahiriah, Pak nur iman kalau urusannya kalau hati, Pak nur ihsan urusannya kalau roh, makan roh. Kita nggak usah makan cireng, berarti makan jasmani. Makan iman kalau apa? Zikir itu hati. Makan rohnya kalau apa? Bilang apa itu? Mengguru panganan lo apa? Lo orang apa? Selalu bayar. Islam cuma sah.
wal asrar lan piro-piro rahasia. Rahasia Gusti Allah. Yang jelas menentukan rahasia Gusti Allah jadi apakah itu kandungannya kok kang diteteng urusan Gusti Allah. Al-Planan al-Quadron sikile loro karo telu Gusti Allah kan kuasa. Loro subsidi manusia Arab apa urusan Gusti Allah. Ya, siapa sing nyangka Palu temu-temu tsunami? Oh. Siapa sing nyangka Cirebon kota lindung tapi sumber kekerasan. Siapa sing urung kawin subsidi harus mending. Ya gampang beda-beda. Ya itu si global. Rinciannya loh. Rinciannya hamil ini nggak tahu lu masuk di apa. Bisa jadi segi kawanan dia ya. Pas ini jam apa sewa-sewa. Wah, turunan ini. Terus siapa kang urus jumlah tis banyu dan urusannya bisa loh. Siapa sing urus kita mati yang inti. Malah kita berpikir pengen mati yang inti kan. Anak kan pengen mati di Mekah. Waduh jadi kami. Ini Mekah aku pengen doang haji, pengen mati kan. Bulannya doa ya, kang tidak baik ya, mudah-mudahan berangkat selamat, pulang selamat. Saya baca amin. Apa urusannya? Kalau haji, Arab balik mana? Dia urusan surga. Malah lebih bagus makin Mekah. Pasti mau surga. Sebab akeh wong kang wis tuwa tak luang haji pengen mati kan bilang kok. Aku belum itu. Dengar kok. Tapi yang masih belum berniat akhirnya kayaknya ini kalau sudah bubur plus pupuk ditalkin di macam-macam lu kalau rusak ya ada beda jadi dia akan baik di kelas kanal ini ya jadi yang perlu dirahasiakan, yang perlu disimpan adalah kobra. Pertama soal karomat. Sampai urut kalau mati kayak aja cerita, urut dengan baik. Apa sebabnya? Oh, baca. Kalau bisa, bro, baik sebelum. Apa sebabnya? Lamun urut kalau mati ulama anu, jadi anu ada cerita cukup perlu dengan baik. Dulu soal keperluan. Jadi si norma tidak tertulis dalam tarekat dalam tasawuf. Masalahnya itu. Lamun kawasi urut kalau mati ulama A, itu artinya ulama pun cegah masuk kalau kita ngangkat nempel sampai loh pada kamu awalnya cerita ya mabur kalau manusia itu bisa cerita nih tarekat minta sausi lamun sampai udah kiai tak keamarkan kalau teka-teka konmangan balik lagi ajok ring undang kelompok anu mangan kayak apa loh santri goblok santri kita undang teka-teka oleh ada apa kiai aja teka-teka apa karena dengan diundangnya kita oleh guru itu sudah satu itu untuk
menerima yang guru punya. Nakal-nakal ya, ngaji mengenai kita buka baik sih, obral. Loh, ngajarin desa baik, buka YouTube langkah aja makanya. Temenan, kita dewe. Sengaja kita cari. Tapi itu jadi orang yang betul. Orang gitu. Aja loh, undang guru dia itu sang. Kenapa? Aja. Taka-taka apa? Satu pintu untuk menerima ilmu yang dipunyai saja. Karena tidak sekali-kali guru manggil kita itu digerakkan oleh Allah. Apa maknanya kalau kita kulubnya jalan? Karena kaidahnya begini, kaidah umum. Kalau Anda ditemukan dengan orang yang kenal Gusti Allah, itu artinya Anda dipilih untuk kenal dengan Gusti Allah. Tidak mungkin Anda ma'rifatullah, kenal Gusti Allah, lalu jauhnya kalau kan ada pada Gusti Allah. Itu loh. Kita kenal kalau kami tukang cireng, minimal mengisi cireng. Iya. Kalau diparingi, bisa-bisa kita dari bandar cireng melebih kami. Orang loh. Kami itu tenaga ahli pak ya. Bulannya adalah obral rahasia. Para orang Islam tambah benar tambah goblok. Rahasia obral di medsos. Kitab anak HP, jangan kitab si amal jariah lah. Ya, kan seperti rahasia obral di medsos. Kang mundur dari dulu. Status mendepaya kandang lagi Bogor, lagi di pantai Anyer. Apa maksudnya? Ya, itu. Nah itu, ya ini sekadar aneh ya. Saya bukan berarti anti begitu. Itu artinya mengurangi ketajaman intuisi kita. Kalau kita hobi warga, kecuali kita punya tujuan sewol aja lain nanti bersewol ngecak tukaran kecuali kita ngecak tukaran blak hai Anda lagi mana satu skill gambar nah itu benar nih perang ditekan sewol Dia ngajak-ngajak. Iya, minggu ini kami sewa-sewa. Minggu ini mau disewa-sewa. Ya, jadi normalnya begitu Pak. Normalnya dalam tasawuf, dalam tarekat, kalau Anda diundang guru, itu Anda diberi pintu untuk menerima ilmu dari sang guru. Nah, karena kuncinya, rahasianya, guru mursyid itu selalu mencari murid, bukan kayak orang syariat. Murid yang melatih guru. Anda lalai. Bahkan tarekat tasawuf mursyid yang mencari guru. Sampai-sampai beliau sudah wafat pun mencari murid. Bukan kita yang minta jangan jadi murid. Percaya bro, dipercaya, ya apa-apa, maturan gratis, ya kan? Percaya bro, tulis, jadi aja cok, kok, ini, kalau jasa, ini gratis, nah, ini ya di lapang, tekan dia paling cerita dong. Anda ngomong anak itu sih kan pokok dia iya akan doang lah wah doang tabrakan cuma tabrakan kan iya doang tabrakan dari kiai kan bidangnya tarekat doang supaya anaknya jadi murid tarekat kiai kan siji
kayak DPR berdomain supaya jadi DPR. Tak ada nih. Loh, ada orang tua nggak dia itu. Terang-terangan baik. Yang dia umur 30 ya. So, tekan kiai ada yang doa dari kaki, jaluk dulu nah, jodoh. Terus sekali kan gratis loh. Oh, tekan-tekan doa apa cong? Ambil sekali kiai dia. Sungai, ada dulu Kita sebenarnya tahan kami turun, napa turun kerja, aduh kayak kawin dengan ini kerja, terus kerja masa kawin lagi napa? Itu kurang apa? Malam-malam selalu sehat mengaji Pak. Terima kasih. Alhamdulillah sehat kembali. Yang jelas mulai sekarang jangan kita makan saus sambal ya dihindari dulu lah sebelum makan cireng. Itu ya normalnya begitu. Jangan pernah cerita ember lah. Kamu cerita kepada orang yang memang kompeten. Pada kalau mencari solusi, jangan setiap orang dikasih cerita keluh kesah, menekandai hidup, menekandai hidup terus kalau mau pandai ini, mau diri kandai orang ada yang lima, nah pas hari kandai orang lima ngasih dia nah judulnya pada banyak bro. Orang nomor 2 sih kita ketemu di restoran. Saya tidak duit. Nah, oke. Fali'anna hadhil umur abwaqun batiniyatun. Karena satune ikilah biro-biro perkara abwaqun sifatnya zauq, teste, rasa batiniah. Jadi karomat, makol, rahasia, nur itu rasa batiniah. Nah, rasa batiniah itu tiap orang berbeda dengan orang yang lain. Jangan pernah menyangka tukang beca tidak damai, tidak bahagia, tidak sakinah. Karena rasa batin orang beda-beda. Sudah ada ukuran masing-masing. Jangan mengukur kedamaian dengan uang, gitu. Atau jangan mengukur kedamaian dengan kepangkatan, kehormatan di mata manusia. Beda-beda. Karena urusannya rasa. Rasa itu memang tidak bohong, tapi tiap orang rasanya beda-beda. Wong waras mangan apa baik enak, lamun ana duit. Iya. Wong kering sudah duit mangan apa baik enak. Konon belum, apalagi soal rahasia, soal karomah, soal makom. Dalam keyakinan konvensi ortodoks tasawuf, ya, kalau orang sudah digariskan oleh Allah jadi sufi, maunya kayak apa? Dari sufi belum mau. Ya. Kalau orang digariskan oleh Allah akan jadi wali, melautnya kayak apa? Mentok-mentoknya kue jadi wali. Jadi tidak usah direkayasa seamai. Dan itu hak penuh Gusti Allah. Kita tidak boleh
bercampur soal masa depan orang. Ya, baik. Iya. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab akan jadi orang nomor satu yang paling mencintai Rasulullah, padahal masa lalunya, gitu kan? Siapa yang menyangka sahabat Utsman bin Affan wafatnya dibunuh pada lagi baca Quran, dermawan semua hartanya untuk Islam, hafal Quran, pelopor yang memulai mengumpulkan menulis Quran. Itu wewenang Gusti Allah. Jadi bagi Allah merubah apapun tidak bisa terbayangkan. Jadi alam semesta ini berproses, berjalan, berakhir sesuai sunnatullah. Tapi karena sunnatullah yang bikin Gusti Allah, maka Allah pun berhak menghapus sunnatullah itu. Ya, makanya kita tidak usah campur tangan soal sunnatullah. Orang sekarang kan hobinya jadi Gusti Allah. Masa tsunami kayak kalau dosa. Kalau persunah sudah menyebar kemana-mana macam-macam, persunah itu dunia palu, dunia lombok banget. Ini cerbon daratan. Tapi lama bencana, lama tsunami, beda apa? Ya, nanti kan hadis yang dituduh bohong. Kalau hadis dituduh bohong, berarti Nabi dituduh bohong. Kalau Nabi dituduh bohong, berarti kita menghinakan Nabi. Hati-hati di jalan fatwa apa sih? Kembang ngomong bencana terjadi kemana-mana karena perzinahan macam-macam. Apa urusannya? Bencana alam itu dikaitkan dengan maksiat. Tuh, Pak. Diam-diam tulisan seperti itu bagi saya mencerminkan si penulis itu tahu rahasianya Gusti Allah. Iya bilang ada. Iya. Bahkan rasa ulu, ini rahasia Gusti Allah sebelum bencana ngomong. Aja selesai bencana gaya fatwa kan nyinggung perasaannya mau tukang dosa. Iya. Niat bencana sembunyi Jakarta telah bencana tsunami apa ada? Kurang apa maksiat di Jakarta? Sedunia Indonesia pusatnya Jakarta maksiatan. Tidak hanya perzinahan, pembunuhan, korupsi dan tapi rata kan tsunami. Itu tsunami Jakarta. Berarti Jakarta tambah orang soleh. Otaknya mendiri. Ekaran doraka maksiat itu perseorangan kita aja baru maksiat. Kita semua jabari maksiat. Jangan kalau ada bencana, jangan ngasih orang lagi kena bencana ya, dituduh tukang maksiat, tega-teganya dikau. Ya, you numbang dulu. Rewangi orang malah you pakani. Namun ngomong kalau silakan maksiat atau tsunami kontak. La ilaha illallah. Jelas nyumbang beli ke rumah beli, upaya fatwa seolah-olah ini anakku tempatnya maksiat. Yang berhak orang itu maksiat atau berdosa itu yang Gusti Allah, kita nggak bisa. Karena bagi Allah jangan-jangan kita nuduh orang maksiat, kita lagi maksiat. Kita nuduh kambing maksiat. Bukan maksiat kita nuduh sih. Loh, barang kita ini wong ning kana lagi kena bencana alam dituduh maksiat. Masya Allah.
Numbang beli, dadonga beli, itu kayak hadis. Tega-tega dia. Oh, ciri syariat mau nanti dobil. Ya, itu ciri syariat. Tidak memahami esensi hakikat sesuatu. Jadi gampang kaget. Soal perasaan batinnya yang berhak tahu adalah yang memahami persoalan batin. Nah, kalau kita ilmunya masih syariat ya tidak usah komentar tentang hakikat. Ya. Jadi cekaknya ngomong lamun ngerti jero lautan aja ngomong laut. Apa mana ngerti jero ati wong. Loh, ya. Fadzikruha liman la yaqamuha wa la yadhuha jahlun biqadriha. Maka menyebutkan rahasia, makom dan macam-macam kepada orang yang tidak memahaminya dan tidak pernah merasakannya itu kebodohan. Oh, maksudnya ya. Lamun pengen cerita karamat, cerita makom, ning wong kang ngerti, lan kang pernah ngicipi, ngrasani. Lamun ning wong kang durung pernah ngicipi, nglakoni, terus durung paham, kita kang ceritain lebih, jangan bodoh. Duduk kang rumah itu. Kang rumah sih kalau apa nggak ngomong belum pernah ngalami, belum pernah ngicipi, ngerti teorinya, dikandai, makrifat. Lalu ngerti kan, kang goblok lo, duduk kang rumah nih, kang ceritanya. Itu sebabnya ilmu tasawuf, ilmu tarekat kadang-kadang harus dianggap apa tertutup dalam arti untuk orang awam, kecuali untuk komunitas semua harus cerita. Orang memang udah aja lo cerita jin ning wong kang durung pernah kesurupan, gampangnya banget loh. Ya, kalau pernah kesurupan secara arti teori Arab beli pernah kesurupan, ang mancing arah jin percaya dulu. Itu yang pada kalau kita benak melarat ning wong kang belum pernah melarat digeguyu bocah lagi apa ya cerita enaknya sudah duit cerita kalau wong kang pernah sudah duit ning kang belum pernah sudah duit dipantai dan cerita dulu macam-macam lupa apa kan jadi mohon wa aidon hiya amanatun karena makom-makom nur-nur dan rahasia Allah itu amanatun amanah kepercayaan yang harus
dijaga kerahasiaannya, itu namanya amanah. Wasirrun min asraril malik, dan termasuk rahasia dari sekian banyak rahasia Allah. Wasirrul malik la yahillu ifsya'uha, rahasianya Allah tidak dihalalkan untuk disebarluaskan. Namun sampeyan duwe kemampuan bisa weruh dina tanggal jam mati wong, ajak Anda batal, malahan gue jadi lo beli sakti maning di mandi. Namun sampai harus perlu ning nasib wong sugih apa belajar nasib kita kayak apa loh, lebih hebat. Dan ramal wong bisa awak ya kudu ramal. Jangan terpukau dengan orang yang bisa meramal besok mau apa. Ya, anak itu orang bisa meramal besok mau begini, terus ceweknya diramalin cewek, pikir apa? Anak itu untuk kodok pergi. Belum kenal. Coba sekali ini ngeramal, suci kita apa? Bisa juga, maksudnya bisa. Kalau langka, kadang Nabi mendoakan ramalan-ramalan. Faman afsyaha kana khainan, orang yang suka menyebarluaskan rahasia Allah, khainan adalah orang yang khianat. Wastahaqqat tardu, dan berhak diusir dari komunitas tasawuf tarekat. Wal uqubatu, dan berhak diberi sanksi sosial. Dan nanti ujung-ujungnya untuk tobat, karena dianggap tidak ada batal. Mulai dari nol lagi. Wala yasihu ayyakuna aminan ba'da dzalika, dan dia selama belum bisa dipercaya tidak layak jadi murid tarekat atau murid tasawuf. Makanya di tarekat tidak ada dusta di antara kita. Kalau batur bahasa dusta berarti turun sak mancing kolektor, mancing tasawuf. Jadi tidak ada yang namanya apa kelicikan tarekat langka. Kelicikan adanya di politik, jadi politik dagang, politik apa, pemerintahan, politik apa. Fakitmul asrar min sya'nil ahyar, menyimpan rahasia-rahasia Allah termasuk karakter orang-orang pilihan Gusti Allah. Kalau sampai kita kabeh pengen dipilih di Gusti Allah sebagai hambanya, belajar nyimpen rahasia Allah. Mulai belajar nih ilmu rumah tangga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong wadon ku ibarat pakaian wong lanang, wong lanang pakaian wong wadon. Nah, untuk orang berarti celah rahasia. Wong lanang nutupi kebiasaan rapiye, rapi nutupi kebiasaan rapiye, baru sakinah. Nanti semua yang sifatnya rahasia karena terbiasa jaga. Aja kunci
bisa kami rapi cerita wong tua sepakat. Ya wong tua kan ribet masuk dari pilihan sendiri dari bapaknya kan. Oh dia makanya video terus cerita mertua belajar yang namanya orang itu ya rahasia ya celah jangan cukup berdua yang tahu kecuali yang kita ceritai bisa memberikan solusi dalam rangka mencari solusi. Wahakul asrar min sya'nil asrar, menyebarluaskan rahasia termasuk karakter orang-orang jelek, orang-orang jahat. Waqad qalu qulubul ahrar quburul asrar, hatinya orang-orang merdeka, orang-orang kayak kita nih, sama dengan atau laksana kuburul asrar, kuburannya orang-orang yang suka menyimpan rahasia. Di dalam hati ada hati lagi, yang kita sering ngomong di atas langit ada langit. Nah, padahal yang paling penting di dalam hati ada hati. Dalam lautan masih bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu maksudnya rahasia Allah. Kita sering optimisme di atas langit ada langit, pola terus, belajar terus, tidak sadar bahwa ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Semakin tinggi kita terbang ke langit, semakin banyak yang kita tidak tahu. Nah, ketika kita tahu tentang sesuatu yang ada di langit yang orang lain tidak tahu, itu yang harus dirahasiakan. Jangan Anda mengira semua hasil Isra Mi'raj diceritakan semua. Hah? Pernah nggak membayangkan waktu Nabi ceritakan berita Isra Mi'raj? Anda harus dirahasiakan. Anak sahabat yang kayak kita lewat. Kanjeng Nabi bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Ya, anak bilang apa? Busrola lagi apa? Ayo, wah, anak bilang apa? Itu dirahasiakan dari Nabi. Ya kan? Anak bilang apa rahasia di Busrola didampingi siapa? Karena Jibril tidak sanggup ke atas. Anak bilang apa? Maka, dan itu dirahasiakan dari Nabi. Loh, Pak. Jadi semakin tinggi ilmu, semakin banyak rahasia yang harus dirahasiakan. Tidak semua diobral. Gitu. Oke, Mit? Oke, Pak. Ngantuk. Medang dikit. Ya, ilmuwan kan karakternya begitu ada. Isra Mi'raj langit pertama ketemu Nabi anu tok assalamualaikum. Iya tak apa. Nah, tak pendek lawan langit ambe sepira. Cetek apa? Hah? Grendele digaweane siapa? Ya kan kita kan mengenal. Masuk langit pertama tok assalamualaikum, dibuka pintu langit, ketemu malaikat A, nabinya A, ngobrol tentang anak itu sing takon deg-degen Nabi Ibrahim sepira, deg-degen Nabi Musa sepira. Kenapa Nabi tidak cerita? Ya karena tidak semua diceritakan. Tuh, karena apa? Karena tidak penting. Loh, Pak. Jadi ada sesuatu yang tidak penting untuk orang lain tahu, cukup kita yang tahu. Ada sesuatu yang orang lain harus tahu semua,
Ya, supaya menambah keyakinan kepada Gusti Allah. Ya, berarti termasuk pengalaman spiritual juga ya kan? Iya. Jangan Anda mengira semuanya Nabi tidak tahu. Jangan mengira Nabi tidak pernah ngomong dina naas, dina bersih. Ngomong, tapi tidak semua orang tahu. Bukan sekelas Abu Hurairah yang tahu, yang ada. Cukup Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab yang tahu. Tidak Abu Hurairah yang tahu. Abu Hurairah cukup tahu. Idza sa'idul khatib qala lubar, wa malaikat Allah faqad laqa Allah qala tinaqala. Kelasnya kelas begitu. Itu kelas Abu Hurairah. Bahasanya mudah dipahami oleh orang awam. Ya kan? Makanya yang tahu rahasia itu orangnya minimal intelektualnya tinggi. Ya, intelektualnya tinggi dulu. Nanti baru spiritualnya diasah, akan semakin tahu. Yang kata kaum intelektual itu rahasia, bagi kaum spiritual bukan rahasia. Semakin begitu ilmu, ya kan? Ya. Semua di dunia ini kan yang saya amati di media massa tidak ada rahasia. Bocah anu nggak ngerti prediksi politik 5 tahun ke depan. Jadi hebatnya apa? Pengamat politik kalau tukang beca, bocah anu beda apa? Nah, terus bangga, oh bocah kan hebat ngomong benar gerawalan itu tetapi iya itu orang lawan. Oh enggak dia ngelakoni pendomongan kan, ya kan? Terus ngomong cireng jadi bisa, maksudnya nomor gane salah salah Jakarta sih, ya sih. Salah sekilo itu kan ya, selawe di Jakarta langka selawe itu. Es krim ini tidak. Dia lagi rumah aja di hotel paling larang di Jakarta es krim ya. Bisa kejutan loh. Biasanya dulu di Jakarta paswe harga jutaan gitu betul. Ya, oke ya Mit ya. Faqala syair wala yaktumu sirra illa kullu dhi batin. Tidak mungkin bisa menyembunyikan rahasia Allah kecuali pribadi yang punya kompetisi sebagai orang yang dipercaya. Tidak mungkin kita mampu menyimpan rahasia Allah kecuali kita ini orang yang dipercaya Allah. Makanya dalam Torekot ada riyadhah, ngurangi tidur, ngurangi makan, bisa orang, tapi ngurangi ngomong, belajar mingkem. Lamun anu lomba, gimana festival kacau, melu anu hadiah bisa kabeh. Lomba mingkem, kita sih milih juara loro, Batu Nangudi kami. Lomba mingkem, so siapa sih menang? Nangudi tak kami. Turu. Pada baik turu lagi. Naluri manusia semua rata-rata dari kecil dididik belajar ngomong, bukan belajar mingkem. Bahkan Kang bisa pidato, belajar latihan pidato, public speaking. Ya, mau apa pun.
Kang Bri bisa ngomong ditatar supaya pinter jadi motivator. Ngomong. Kang Bri bisa ngomong jadi guru, jadi pinter ngomong. Yang mau apa kan? Pinter ngomong. Nah, tapi langkah wong kang pikir latihan minum. Loh, makanya jangan aneh kalau dunia manusia tambah tua tambah rapuh. Anak beliau orang tua tambah rosak. Tambah tua jasmani fisik tambah rosak anak beliau. Langkah. Karena kakek kita kayaknya pernah dongeng pernah. Apa sebabnya Raja Fir'aun Nabi kudu Nabi Musa? No. Ada ngomong takdir ya? Takdir sih bisa dibahas. Apa sebabnya ketika rajanya Namrud Nabinya Ibrahim? Tapi ketika rajanya Fir'aun nabinya Musa. Ayo, magister agama MPD sarjana. Apa sebabnya? Ada ngomong takdir ya? Sebabnya apa? Jadi menjelang pilpres deh, ambil wudhu. Yang ngaji itu ya direkam iya, dicatat iya, tinggal lima iya. Jadi ya, pura-pura dilakukan, kayaknya kebeli. Cuma dia kan baru ya. Iya. Loh. Namrud itu pandai berlogika, ada salah. Makanya nabinya harus Ibrahim yang juaranya main logika. Ya beli. Ya beli. Fir'aun itu wong galak perkasa dosa. Ya Nabi kudu Musa. Kang tenaga dosa, aku gede. Kang laku omong sekali ngomong tinju wong sing loro mati. Loh. Ya beli. Kenapa Musa tenaga gede? Karena ngomongnya cedak, dikaya aji harus ngomongnya bagus, diplomatis. Pula dikaya kita coba nangis, iya kan? Nabi Harun kan ngomong, di kawan gubernur coba tarik, nangis. Kawan bahasa kita kan, cuma libur aja kan dicerita Harun cengeng kan, karena sangkan dengan bahasa Arab. Jadi misalnya Musa makan nih Fir'aun, ada pula si Musa Harun baik ya, Akhi Ustud Wasri, makanya doa kan Rabbi Zidni ilma warzuqni wa'ma wabihni mana Rabbi Shrahli Sadri Wasirli Amri Wahlul 'uqdatam min lisani. Ngerti sih? Loh, ya. Nah kalau Namrud gimana ya? Ya iya logikanya jalan. Ibrahim, Tuhan itu siapa? Allah. Allah siapa? Yang memberi saya hidup dan mati. Kita gak bisa Ibrahim. Wong harus bertepat ini. Bisa kan? Oh nanti. Wong kepong. Dosa sing pewaran kita gak bisa. Kita wong kepong pemalan kita. Logika begitu ada. Jadi Ibrahim bisa makan balik. Insya Allah lepas masker yang saya letak. Tuh ini bulan nanti bisa beli. Lo mana menurut? Kapan deh kalau cendamnya? Kan pada kabarannya Ibrahim yang guyonan. Bapaknya kan tukang gawe tato. Kalau malam kan pinter deh, enak deh sih.
Beta komplit. Oh, betul. Beta komplit, berarti beta komplit. Nih, beta komplit. Patung jajar kabeh. Kalau ini tampak patung yang paling gede lo, sama yang paling belah. Kang ciliknya bapak kabeh, buat tak bersih. Tadi kan berdebe, kalungan tampak. Jadi nambutnya mesti berakhir, mengenai pegawai lapangan ini. Undang berani, ngaku belilah. Bukti apa? Kita nganu patung, apa bukti? Nah, kan? Terus dari nambutnya, kenapa jadi ngaku? Tak karena patung ente lah, kang kalungan tampak lah. Ngaku beli, bapak patung cilik-cilik. Dan nambutnya, ya mas, bisa ngomong. Terus baru bisa ngomong, disembah-sembah. Intinya udah ngomong. Logika tunggu-tunggu tuh ngomong. Ya. Jadi kembali, ya. Nah tunggu selalu. Likakan ngomong pula tenaga gede, contoh sepak. Nah, patong kan dengan ngomong, ciri tenaga langka. Petinju yang sesumbar kan? Isen gak bisa kalahkan karena dobil lagi dorong susupan menang Isen sedetik jes mati. Tapi gara-gara sesumbar ditambah main bulan puasa kan lawannya pendeta loh, pendeta soalnya adalah pendeta kalah kan kalau libur itu TJ ya libur kan kalau puasa turun banyak awan bulan puasa Olimpik menang harus tulisan kita nonton. Jadi nontonin ke Tasmara gitu, lagi tirakat, ya lagi ngurusip nonton tinju. Kalah kalau Olimpik kalahnya. Semua hebatnya, karena biasanya bersama sesumbar tuh berbesing emosi, sesumbar yang pirang-pirang emosi kakak nakek. Ekspresinya bisa dibaca. Beda kalau Muhammad Ali. Loh itu. Jadi buat ngomongnya cakel, berapa disuruh alamat dari wali. Yang jelas tenaga gede. Waktu isu tenaga gede. Lamun ngomong memang pemimpin sekelas Fir'aun harus dilawan oleh Nabi sekelas Musa. Dan memang pelajaran kita begitu. Jadi kenapa Indonesia presidennya pertama Soekarno? Ya memang zaman itu harus Soeharto. Zaman itu harus orang tipe seperti itu. Aja takdir deh, takdir mana? Terus selingan Gus Dur, ya harus begitu. Kerjanya tidak usah lama-lama. Kalau Gus Dur cukup sehari tidak perlu. Tapi merubah peradaban sekian puluh tahun. Jadi keberhasilan seseorang itu tidak karena lamanya kerja, tapi efektif tidak dia jadi pemimpin. Lama Gus Dur dan Makmun beli mobil. Iya, kita udah kenal juta-jutaan orang Gus Dur kan. PNS gaji turun 2.000, 110, 200.000. Orang Gus Dur presiden naik 700.000, 900, 300%. Rencananya itu 500%. Karena bagi Gus Dur, kalau pegawai negeri sipil gajinya tinggi, nanti petani akan ditingkatkan kualitasnya, pedagang akan kaya. Selesai. Jadi PNS, TNI, Polri gaji disediakan, petani diciptakan jadi orang kaya, pedagang terbawa kaya. Kalau pedagang semuanya makmur, dunia aman. Karena kuncinya pada pembelian di perdagangan. Loh, tapi masa Gus Dur ngomong dawa-dawa, sepisan baik semua negeri tak ketinggalinnya.
guyonane. Usul Semar itu macam-macam guyonan. Di sana tontonan. Nah, yang kerjaan itu spekor, terlalu jadi los. Nah, karena memang ada orang yang bisa merubah jagat raya dengan 1 jam, ada yang harus 1 bulan, ada 1 tahun, ada yang harus 10 tahun, bahkan 100 tahun. Kekuatan orang beda-beda. Nabi-nabi zaman dulu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 150 tahun. Hasilnya apa? Loh, azan Nabi cukup 60 tahun. Tahun Hijriah 63, kalau tahun Masehi sudah tahun. Jadi umur ini tidak ada tahun nih. Cukup 9 tahun. Bila perlu 50 tahun. Imam Al-Ghazali 50 tahun. Kita ratusan tuh. Ratusan semuanya terakhir bisa baca. Kalau diterjemahkan ini bahasa Arab, bahasa Persia. Iya, saya ketahui malah bahasa kita punya rata-rata. Tolak 75 judul, kan sejudul misalnya Ihya Patang Jilid itu saya ganti. Imam Syafi'i no, Imam Malik umurnya beda apa, tapi kalau lain. Nah itu di luar takdir katanya. Kalau yang begitu-begitu bukan rahasia, harus diceritakan. Ki Wahid Hasyim itu meninggal umur 35 tahun. Jadi menteri dari segala-galanya. Padahal kita masyarakat terima dulu dari apa-apa. Ya. Loh, kalian ngaku hebat. Kritik para pendahulu, para pejuang disalah-salahkan. Waras beli orang. Asal-usulan awalun betapapun ibadah itu ake ketimbang kita. Jadi ada orang ngecek kiai zaman bangeng. Kita mau ngake yang bangeng ngerti syahadat, ya kan? Ada yang bertemu sama lalu insya Allah bahasa itu begini. Iya masih NW apa? Iya bahas nyari bahas ini apa? Jadi murid bahas ini apa? Komentari tidak itu bahasin komentari berdirinya NU. Iya, masih NU dulu komentari NU. Ya pada kalau orang belum ngerti Muhammadiyah komentari Muhammadiyah. Ajaran jadi ada. Teman-teman keras. Yang kita lagi di Surabaya kuliah tahun-tahun jauh dari orang NU. Kalau Muhammadiyah, PWNU, Jatim, PW Muhammadiyah Jatim. Mulanya akses ke NU atau Muhammadiyah Jatim itu gampang. Pak mau survei, mau penelitian, mau baca-baca. Masa sendirian bulan Surabaya kalau NU. Aduh ya mana? Nah, amin. Jadi kalau tidak tahu ya. Kembali. Tidak bisa menyimpan rahasia Allah kecuali orang yang betul-betul bisa menjaga amanah. Fasillu 'inda khiyarin nas maktum. Rahasianya Allah bagi orang-orang pilihan harus disembunyikan. Gitu. Ya. Jadi kalau sampai punya rahasia, ya harus disembunyikan. Kalau diumbar nanti berubah namanya rahasia
umum. Masa ada rahasia umum? Iya, mau gampang supaya ngerti lah. Rahasia sih rahasia, cuman uang harus pada weruh. Jadi rahasia duduk. Ya, Banyak WA tuh. ada ngomong ya, anu ngomong saja mani, ada ngomong ya, wa fi ifsya'iha qillatu amaliha wa nafiha bil batin. Ketika kita suka membar informasi tentang rahasia Allah, menunjukkan bahwa kita rendah kualitas dalam hal aplikasi tentang rahasia itu, dan rendah kualitas kita memahami manfaatnya rahasia. Makanya saya sampaikan di awal, kalau ada rahasia jangan diceritakan. Tahu keistimewaan kiai jangan diceritakan, sendirian saja. Dihayati dulu, dinikmati dulu, diamalkan dulu. Syukur-syukur tidak diceritakan sampai mati. Itu. Ya, percaya, coba yang baik. Karena tasawuf itu bukan ilmu katanya, ilmu eksperimen, harus dipraktekkan. Ya. Jadi kalau ada rahasia Allah, dihayati, diamalkan. Persoalan nanti orang tahu setelah kita mengamalkan itu lain. Yakin makanya nih, kami tutup, kita utuh, ilok cerita rahasia itu. Sedang malam nih, hebatnya makanya, jauh hebatnya makanya, ilok deh, musyawarah, ini panjang rokok, ilok beli, masing-masing punya rasa sendiri dan tidak usah bertengkar, tidak usah menghalang. Lah kan, tahu lah, malah kalau itu empati. Oh, ini senang samsu, kurang samsu. Ini senangnya signatur, itu kurang signatur. Ini senangnya bobot, itu kurang bobot. Ya kan? Supaya tidak bertengkar, karena masing-masing kenikmatan beda-beda. Loh, kenapa Pak Prof bisa menyimpan rahasia, tapi Pak rahasia itu Allah diumbar-umbar? Orang ini, ya. Soalnya udah lah, mantap. Yang barang-barang kecanduan. Soalnya kan udut di dong rayu-rayu kan udut. Ente nomor udut manfaatnya kayak ini loh kan? Iya. Malahan ira lu ngomong udut asal udut. Apa mana nak duit deh? Duduk kesehatan malah cinta. Padahal waktu baru beli. Insyaallah menciptakan waktu dulu baru udah dulu baru. Jadilah kehubungan baru kali dia ngomong. Jadi udah kalau waktu dua dunia yang berbeda. Jadi untuk aku udah. Fafaidatu hadhil aqwali wal waridatil lahiyati yang ma'ul hissi wa idharu makna. Keuntungan ketika kita bisa menyimpan rahasia Allah atau nur Allah adalah melebur alam fisik dan memunculkan penampakan alam non fisik. Paham ya? Ini namun ana wong di pekaromat di Mekah dibacok. Ya. Kan dibacok apa? Awak. Fisik tanpa fisik. Fisik.
Tapi ketika orang tidak tahu kalau dia belum dibacok, orang akan mengatakan dia punya karamat. Ya. Tapi kalau dia cerita saya tidak mau dibacok, orang akan memberi cap dia seorang yang sakti. Sakti itu fisik, karamat itu non fisik. Paham lebih? Paham Pak? Saya paham ini. Tergantung. Tangan ya paham, tangan dua ya paham. Au mahusyaки wa taqwiyatul yakin. Atau kemungkinan kedua, kalau orang bisa nyimpen rahasia Allah, manfaatnya adalah menghilangkan keraguan dan memperkuat keyakinan kepada Allah. Loh ya, ulame para kawan ajak anda. Kalau orang cerita Kiai A punya karamat macam-macam, nanti orang yakinnya kepada Kiai, bukan kepada Gusti Allah. Orang loh, ya. Tapi namun sampai diberitakan punya kesaktian, ini dibaca orang-orang, tapi pasti bisa memulai kesaktian ya sakti. Nanti bahasanya begitu. Tapi kalau Kiai punya kesaktian pamer, nanti orang akan mengatakan ya pantas baik sakti saudara kasih Kiai. Jadi Kiai yang jadi pangeran itu Allah. Ya, paham dulu. Loh, terus masa terima lagi ngomong kan? Karena sampai pas saya nikah di depan Gusti Allah. Ya, malahan ini kali Nabi masa bodoh ini wali, masya Allah sampai ya. Itu gara-gara sering cerita rahasia. Ya, kenapa sih yang ada kali Nabi anti bacok? Kan? Kali Nabi belum pada jambah, boleh? Langka. Ini sejarahnya tarikhnya boleh? Langka. Juru itu yang sih. Boleh sebabnya Khalid bin Walid perang belum pada dibacok. Perang dalam petik nyolong rambut kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sisiran rambutnya anak itu dicolong. Enggak perang dikandung. Ini Khalid bin Walid. Pulane anti pasok. Loh, gawa rambut kanjeng Nabi rambut dia anti pasok. Berarti kanjeng Nabi. Nah, lalu di kandang anak dari kanjeng Nabi sakti. Tapi karena dirahasiakan tidak ada yang tahu. Tahunya yang maknawi, bukan yang fisik. Oh no. Ya. Anak, ini kita dulu anak. Kalau bin Walid pernah nemu rambut di kanjeng Nabi, dikandut, digawa nggak perang. Beli mati-mati, tapi waswaya kering. Ya Allah, kita terkenal jagoan perang, mati kok beli medan perang. Ning ampe. Mulanya dia termasuk wong kang dijamin masuk surga tanpa hisab. Karena mati beli medan perang. Pengen tak? Oh. Gara-gara apa? Ngandut rambutnya kan nanti. Beli permisi. Beli. Dari aja nolong jimat Kiai ini. Kami ya Johan di sambut datang dari teman jimatnya perang. Colong jimat. Colong. Aja colong jimatnya ambil. Masa ketemu iya. Aja nolong jimat sedikit. Faida afsyaha dha'afat a'maluha wa qallat natijatuha. Kalau kita hobi menyebarluaskan rahasia Allah, konsekuensinya dha'afat a'maluha, aplikasinya lemah. Karena hobi cerita, waktu orang tukang dongeng karomat, beda karomat ini, asli sih dua cerita.
cerita kayak sakti, kayak itu lebih sakti biasa. Cuman andon dongeng baik. Padahal itu amat dagang obat ini menjalan untuk bisul, untuk panu, pada segala macam. Dia sih bikin obat dia apa dia? Wah ngeri tuh, ngomong. Wakolat nanti jadwal dan hasilnya sedikit. Bisa wal khair kulluhu bil hikmah. Intinya kebaikan itu sumbernya dalam menyimpan rahasia. Hadis Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'inu ala qada'i hawaijikum bikitmaniha. Jadi kata Nabi, kalau kita punya rencana supaya rencana itu terwujud sesuai harapan kita, ista'inu jalur tolong sira kabeh ala qada'i hawaijukum ing atase terpenuhi pira-pira kebutuhan sira pikir mana dengan cara menyembunyikan rencana itu. Kalau punya rencana yang terutama yang sifatnya prinsip, sembunyikan rencana itu. Jangan semua orang tahu. Loh, ilmu politikus. Berarti kalau kita ke konsep negara itu bisa Iya. rahasia negara itu. Nah, rahasia negara itu tidak boleh Sembarangan diceritakan. Iya, itu ya. Ada rencana besar negara, visi itu kan rahasia kan. Nah, baru dijabarkan misi, remang. Lalu program, lalu orang baru sadar, oh ada program begini, tapi orang nggak paham visinya program itu apa, ya kan? Angkatan yang kita nggak dinilai jalan dibongkar di mana-mana. Ketuk maning, urut maning, ketuk maning, urut maning. Itu misi lo apa? Bupati konklud. PDAM. Dulu bupati PDAM. Ketuk maning, bocor maning, gawe tanggul maning, ketuk maning, urugi maning, macet dibiarkan bertahun-tahun, sampai 2 tahun, terutama di kabupaten. Ternyata se-Indonesia mengkorbankan. Oh, itu namanya padat karya supaya wong kang pekerja keras tidak nganggur, minimal oli nganggur sanggul lebaran. Awi itu mengono, sesuai ngapa? No, diraya apa? 2 bulan biasa mengono. Tapi misinya apa? Nah, kita tidak tahu. Nah, mulane langsung protes karena benar sih. Terus rakyat Indonesia, alhamdulillah, kona'ah. Kabeh kona'ah, lakas yang protes. Ini Amerika yang protes ngomongnya. Jalan umum jadi masalah, protes. Karena negara demokrasi, negara rasional. Indonesia tidak macet kali ini sabar. Iya. Kecuali sampai kecelakaan, tabrakan, lebih, itu kan. Karena kaum masyarakat Indonesia hanya paham fenomena. Bahkan dulu kejadian harapan mata lo, dimengerti. Ya, iya, termasuk penguasa. Suruh jalan macet, gawe mau, tambah macet. Dulu PKL, tambah macet. Dulu banjir. Wah, macam-macam kayak gitu. Bahkan dulu macet. Sedina 4 jam dulu masalah. Saking sabare, saking dikerti. Nah, zaman kita harus berobat, antara sangat capur kami, capur awan yang tidak ini.
Soalnya tangi hampir jam 9 jam 10. Tahun ini. Siapa yang takut? Oh, kenapa lah? Tapi pernah baca buku gak Pak? Iya. Waduh, jauh. Habis baca buku jauh. Tentang Makrifatullah. Masih buku tasawuf gitu Pak. Iya. Potensi manusia dimaknai oleh Muhammad Nurul dengan bahasa simbol khas kedaerahan. Dalam hal ini manusia memiliki 3 unsur pokok disempurnakan menjadi 5 sempurna manusia. Yang saya tanyakan, apa 3 unsur itu dan 5 unsur menjadi manusia? Nemuin deh. Ya, harus kita baca buku Pak. Oh, nemu. Ya, bisa ngomong dari Big MKDU ya. Penasaran MKDU. Ya. MKDK. Dari orang sumber anak agama Islam sambel itu uya terasi sabrang uleg-uleg coet. Yang ala sambel anak uyae terasi sabrange Pak Tanteng sedep diuleg. Rukun Islam berapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Partai Islam yang ke-5. Filsafat Islam belum terkenal. Manusia Muhammad Nurul Daroin itu salah satu yang dibanggakan sampai sekarang dengan istilah sebah. Sebah itu bahasa Arabnya wajah ketemu bisolog di dunia. Pada sholat Jumat bulan Bulut, dia habis sholat Jumat keluar sebab. Setelah sadar dia cerita bertemu Gusti Allah. Sejak itu selama bertahun-tahun dia istirahat muruk ngaji, teruslah macam-macam. Akhirnya dia mengajarkan aspek tasawuf. Itu tuh Syekh Muhammad Nurul Daroin. Asal usulnya diceritakan kitab bab 12 bahasa Jawa Kuna. Kita tulisan tangan. Dan bukan tulisan beliau, tulisan muridnya. Filsafatnya Islamnya namanya Islam Sambalun, karena mengkiaskan rukun Islam dengan sambal. Semua serba sambal kiasnya, kehidupan manusia dan macam-macam. Nah, intinya ajarnya tentang tauhid, tentang ma'rifat. Nah, kenapa pesantrennya disebut Mukasyafah Arifin Billah? Karena sang syekh menyatakan diri pernah wajah dengan Gusti Allah ketika masih hidup di dunia. Loh, semuanya simbolnya simbol Allah. Sebenarnya ada gambar harimau ulang macam, tapi dimaknai sebagai peperangan nafsu amarah lawan nafsu itu. Nah, 5 kan ada nafsu amarah lawan nafsu dia mutmainnah, itu 4. Nah, maka yang kelimanya itu manusia sempurna kalau dia bisa mengalahkan yang 4 itu. Jadi serba sambel gitu. Nah, terus Uya sabda
itu laksana bumbu kehidupan, laksana manusia, jin, dan malaikat. Nah, sedangkan sower itu laksana bumi. Nah, uleg itu laksana skenario Tuhan, selalu begitu. Dikiaskan dengan sambal gulane jari tangga desa dari Wadas, agama sambelun, malah anak ngomong agama garingan. Iya, garingan karena anak-anak penerbangan waktu itu garingan beli wudhu waktu itu. Dan sekarang yang tidak ngerti falsafah aslinya, nah beliau sendiri ya untuk waktu itu mungkin bisa jadi wali atau apa. Karena untuk Cirebon itu yang berani mentasawufkan Islamnya dia, cuma tasawuf lokal. Akidahnya yang di dalam itu meyakini kehebatan Al-Quran, yang dalam iman menurut dia itu tidak hanya sifat-sifat itu. Bagaimana memuliakan Al-Quran itu sedemikian istimewa. Bagaimana meyakini melihat Allah di dunia dan di akhirat, macam-macam lah. Itu kalau kita jujur sih bagus. Cuman kita kan biasa orang syariat, jujur dikit jadi a priori kan. Artinya begini, saya mengkaji ajaran itu dua tahapan. Ketika untuk tesis S2, saya mengkaji dari aspek teologi. Ya. Dan ketika untuk disertasi doktor tasawuf dari aspek tasawuf, bukan untuk saya, untuk orang lain. Amin. Mulai tahun paling inti. Iya. Karena tulisannya tulisan Arab pekon. Kalau Latin dari orang. Jadi kalau sing disertasi pakai di, bahwa Teddy, jadi mulai. Iya. Berarti kan harus kembalikan ke saya yang bikin. Iya. Kenapa nih? Iya, jadi sebenarnya gini. Kalau tinjauannya syariat murni, jujur aja. Artinya begini kan, kalau ada orang Islam bicara dan saya nyetel penistaan agama macam-macam, ini jelas jadi kita ngomong. Ini kan tuh gudangnya, cuma ngomong diubah, gudangnya, lamun tinjauannya syariat, penleweman, penistaan agama gudang, lebih ekstrim. Dia kan mengatakan, ya, tarekat tadi. Nah, beliau tidak mau mengatakan tarekatnya tarekat apa. Beliau ngomong tarekat saya Ghazaliyah, karena literatur yang saya ajarkan kepada santri-santri saya Ihya Ulumuddin. Tapi itu pun untuk memudahkan penamaan. Aslinya tarekat saya bukan tarekat yang bernama tarekat ilallah. Tapi karena yang diajarkan Ihya Ulumuddin dan macam-macam, sudahlah tarekat Ghazaliyah. Dan itu di NU tidak ada. Tidak ada. Padahal sumbernya tarekat Syaikhul Qadir, itu sumbernya dari Imam Al-Ghazali. Kenapa tidak boleh? Tapi kan tidak priori. Nah itu. Jadi begitu, dan saya memahaminya itu sebagai kekayaan lokal Cirebon. Artinya mengaplikasikan konsep-konsep tasawuf tarekat sesuai dengan kemampuan masyarakat Cirebon waktu itu, terutama orang Karangsari. Ya, Karangsari, Bodilor, Karangsari, Watu Belah, Kesalahan.
desa Karangsari, desa Akim. Iya, benar. Dan ketika masuk pesantren itu, ya kayak masuk kuburan Sunan Giri. Kanan kiri Sunan Giri itu kuburan, pintunya patung ular. Siapa yang protes? Tidak ada. Dipuja-puja bahwa itu asimilasi budaya itu Buddha dengan Islam. Siapa yang bikin? Ya duduk Sunan Giri dong. Masa Sunan Giri kayak kuburan patung dikit sampai mati. Ya kan? Oh Jawa itu. Ya, yang jadi aneh bagi saya sampai sekarang, ketika orang Jawa bikin ulah seperti itu, diyakini sebagai kebenaran. Tapi ketika orang Cirebon bikin ulah seperti itu, langsung dituduh semacam. Dan orang Cirebon tidak mau membela, malah itu musuh. Goblok deh. Iya kan? Sunan Giri kan ono. Pintu masuk kuburan, ulah gede-gede patungnya. Lamun urip mulai gede. Siaran sambul ya apa? Ya iya. Iya, nambah ular. Ular, Cina. Padahal ular itu simbol dari Kanjeng Nabi, itu simbol. Jin itu wujud aslinya kalau tidak ular, ya kala jengking. Jadi wajar lah mengenai orang siaran yang kita rasakan jin. Pegel dengan orang ya. Iya, siapa yang berani membela budaya Cirebon? Langka. Ini oleh beliau namun gawe gambar pimpinan Gunung Jati, gambarnya Garuda ada ulah dikit. Ah? Kok dikira kampanye dulu? Lah. Mono kan pikirannya. Terus kenapa? Ayo masjid ning Panjunan Jati apa? Duduk kuning. Ayo. Padahal payungnya Kanjeng Sunan kuning. Duduk apa? Lah. Anda tuh mendengarkan apa? Langka. Bulannya get, itu dunia politik ya. Wis terus apa baik kan menang abang, karena masjidnya masjid abang. Setuju beliau orang Bang lah. Pemilu pimpinan kawanan abang atau kuning. Karena payung kan Sunan kuning, jubah kuning. Kenapa kuning? Karena warna jreng. Kenapa warna jreng? Karena Cina itu hobinya warna-warna jreng. Kenapa Kanjeng Sunan warna Cina? Karena punya istri namanya Optim. Peragat kan? Peragat. Saya kira budaya ada. Iya budaya. Tapi kan tidak ada yang membela. Saya pernah sekali-kali di kuburan Kanjeng Sunan. Arab mancing pintu lawannya baik patung ular. Tiduran Sunan Giri kan? Dodi. Ayo. Tadinya orang Jerman tidak pernah membela leluhur, tidak pernah membela budaya. Jadi ya apa? Siapa yang imam sembahyang aku ikat? Oleh deh. Anak deh, kan ikat. Kan. Buru-buru ngapain ngapain ikat, malah ngambil haji ngapain tolong haji, keprikan, cepet, tolong haji, mengotok putih tolong haji, mending-mending ngapain pakaian putih-putih, loh, ini harus apa? Baik, iya, sementara Sunan kan jubahnya macam-macam, Sunan Gajah beli jubah, ambil baju takwa. Segini baju koko, salangan. Bener ikat,
Langkon nggak lihat apa ngaji, apa putih, salah kan? Ya kan? Bendera sarung, sembahyang apa? Coba, salah kan? Iya kan? Belum. Coba kawan-kawan nih. Tidak jenang coba apa? Ya kan? Dengan bonang coba hijau, misalnya ya. Dengan kiri hijau, dengan gunung jati putih. Kayak putih lah, masyarakat kuningnya. Dengan kita jaga pakaiannya irang, bahu pakaiannya opera, tani. Kalau di Jawa sana dilestarikan, di Cirebon baru-baru melestarinya, ngakui saja tidak. Yang lucunya orang Cirebon, niru-niru ada luar Cirebon. Jadi pantaslah kalau Cirebon selama ini dipimpin oleh orang yang bukan kelahiran Cirebon. Karena bulu DKW ngomongnya baku dia ngomongnya jauh, suntit tak cuma banyak miskin. Karena us perlu bakal Cirebon dipimpin uang luar Cirebon, mulai nggak diceritakan uang miskin. Gitu loh kan? Yang namanya terus itu ibarat kawah candra dibuka untuk para pemimpin peserta muharrike, peserta FKNUW lah kalau Cirebon Majalengka, Kalangkau, Kadalu, Wong Arya Kemuni, kata kamu dulu. Majalah baku ini bakal pemimpin lah kalau Cirebon ini cara supaya pemimpin kehilangan rakyat wasiat ingsun titip tajuk kan miskin. Karena kenyataannya Cirebon barat itu yang tentu ya ada bioskop waktu itu halo ya dipercaya dibuka buku sejarah kata kamu bahkan ada negara yang namanya Sindak Kasih ya itu hadiah jadi Cirebon yang waktu itu diteruski cerita ya karena ada kematian yang terjadi jadi kalau cerita Cirebon jadi wajar lah mudah kepokokan reformasi karena Opda, Aperda, Bupati, Gubernur Putra Daerah kepokok lawan lakan pun masa asli wakil kota dari Bupati jadi wali kota masa ya kan ya lawan mulatin turunan yang baku pangan cakal kuat langka ini kota mana-mana ngaprak-ngaprak nggak bisa temu ini aja dari Jayapura apa nabar pelajaran itu angin makanya bahasa orang kanton turunan baku bahasa Karabuana menyatu dengan masyarakat artinya lo diusir sih kanton lo paham sih bahasa kan pun bahasa halus menyatu dengan masyarakat biasa ada mulatin karena mulatin mah kumpul jamblang kota singa jadi cemara ini rasan langka rasan kota ini benda nggak kemana langka itu loh ya jadi itu sampel itu berawal dari cara penafsiran terhadap syariat Islam dengan nilai-nilai tasawuf yang dipahami. Cara ini kan Kuto Arjo, sedurungnya Jogja kan Kuto Arjo. Kitab Kahepati kita itu Al-Jami' fi Muhammad Rasul Sallallahu yang saya punya
Dapat kita. Tapi itu yang sudah diajarkan, yang diajarkan yang sudah jadinya itu. Makanya kesannya seolah-olah bisa dari Islam. Mulut dan ajaban ada. Cuma lagi-lagi itu yang ditampilkan sakti yang lahiriah. Iya, baik. Sebentar lagi. Itu ya. Ya, juga. Ya. Dan itu semua para penakut. Syekh Muji bikin juga dalam bahasa Jawa. Nah, jadi bagi saya kalau itu dianggap sesat penistaan, ya kenapa Syekh Muji tidak? Ya kan? Kalau Syekh Muji bukan orang Cirebon, bukan orang Tasik. Misalnya Syekh Muji bukan orang Tasik. Kita Syekh Muji itu ditulis dengan bahasa Jawa Pantura. Karena Syekh Muji itu aslinya orang Surabaya. Bapaknya itu muridnya Sunan Ampel. Nah, ketika Syekh Muji mau ke pemijahan, singgah di Gunung Jati, izin minta doa restu buat kakak Sunan. Di sini apa? Jadi kuburan itu dong. Oh, wis langka. Iya. Oh, no. Bukan dikit nih kan. Kita bisa Muji bahasa Pantura, bahasa Jawa. Nah, jadi pun kan namanya Syekh Muji bukan orang Tasik. Jadi jangan mengklaim orang Tasik turunan Syekh Muji di depan saya, tidak akan percaya. Gitu. Ya. Kalau kalau orang Cirebon aku turunan Demak, orang Demak mau aku turunan Cirebon, ya fakta sejarah. Apalagi orang Banten yang turunan Cirebon, ya fakta sejarah. Cuma yang hebatnya orang Cirebon yang turunan Semar, itu hebat kan? Mas Budi kan? Aku turunan Sang Hyang Umet sampai Nabi Adam. Ada silsilah versi Cirebon, silsilah yang terjadi dari Cirebon. Kan ngamprak-ngamprak. Tapi kalau ditarik secara filosofis menarik juga juga beda. Iya, kalau ditarik dengan cara filosofis apa? Bisa juga. Iya. Tapi bisa saja dengan silakan wayangan. Cuman kan gini, kosakata itu adalah bahasa apapun dari generasi ke generasi tidak sama. Iya. Jadi ketika orang sekarang ngomong Semar itu konotasinya beda jauh dengan generasi tahun 60-50-an. Gitu loh. Semar yang kita tahu apa? Kan gitu. Di dunia perwayangan itu yang selalu muncul selalu Nabi Sis, bukan Nabi Adam. Karena yang berperan dakwah itu Nabi Sis. Ya itu yang kita tidak kenal. Dalam kitab klasik Islam klasik kan Nabi Sis itu sebelum Nabi Idris, dan yang berperan dakwah Nabi Sis. Dan itu yang menurunkan makhluk yang namanya Semar, Nabi Sis itu. Di hadapan dunia perwayangan. Gitu. Cuman kita kan boro-boro komentar wayang belum ngerti. Contoh kan gambar wayang ini wayang apa? Masih ngerti ya? Kita ini kan wayang nonton, pengen lebat dolan wayang. Itu kalau dewek pun sawon, ya wayang sampai apa? Ya, urutan wayang tuh yang sekian kotak, nomor 1 sampai nomor sekian apa? Nah, bedanya Kresna sama Arjuna apa beda. Dan itu membentuk karakter seseorang. Ketika orang di rumahnya punya gambar Kresna, dan yang satu punya gambar Bima, yang satu punya gambar Arjuna, karakternya beda jauh. Makanya ada orang ngomong dengan saya, susah saya mau akur dengan sampean, karena sampean wayangnya Bima, saya Kresna, nggak bisa campur. Dan orang yang punya
punya merasa diri nganut falsafah Kresna, ngomongnya lo dalam bani surga pikiran-pikiran. Ya. Soalnya murid beda-beda, pada akhirat ketemu bareng sampai segitunya. Oh Islam disembahyang, di apa puasa-puasa, ngomongnya oh wis sampai sembahyang kita beli pun akhirat ketemu dulu. Iya. Coba Kresna itu. Dan karakter orang itu memang ya mementingkan human right gitu. Model benar, model apa? Model Kresna, model Arjuna, tapi dia model iya, dia modelnya model ya orang-orang kayak Bumpo, ya kan? Sebenarnya kan orang-orang kayak Bumpo, bener ya dari kita sih. Pertama dia suka pertanian, kedua dia bersahaja, satria, membela kebenaran, suka kepada kebaikan. Bumpo kan begitu. Cuma terlanjur orang menggambarkan Bumpo itu simbol jelek. Ya, ya beli, orang. Hah? Beli. Buat beli berarti Islam. Apa? Cungkring. Ya iya, nggak boleh ngomong malas ya cungkring. Iya, anak putus sama nggak boleh ngomong siapa sih boleh ngomong malas. Urusannya wetang, tangan dulu tukaran, dua ditukari. Ya bulannya buat anda. Ya cungkring dari raja itu. Ini hadisnya lo anak, ini hadisnya anak. Kau menjelang kiamat, anak-anaknya tukang kahon, anak-anaknya orang desa, jadi martabat jadi raja. Cungkring dari raja. Iya, cungkring dari raja. Belum. Iya, pun menjelang kiamat, tapi tidak ciri yang menasrotus saat. Terus aktif sih. Ya, solusi kan Nabi, daulat Abbasiyah macam-macam kan di Saudi kan mimpi duduk wong kota. Hah? Ya. Banyak Saudi itu bukan orang kota, orang desa. Orang Badui jadi raja. Apalagi Indonesia dari awal ketua kampung. Nah, itu. Oke. Dah. Ngantuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.